Baik, Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Nah, sekarang kita akan jadi pernah dong dia minta tolong ke Pak SBY. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Wow, ternyata Roy Suryo diam-diam sowan ke Pak SBY memberikan buku Jokowi White Paper. Dan tadi ya mungkin ada permintaan tolong juga kali ya dari Roy Suryo ke Pak SBY mengenai kasus ijazah ini. Apakah isu mengenai orang besar yang kemarin sempat mencuat ke publik benar adanya? Halo Bapak SBY. Bapak SBY nonton TV nggak? Katanya ada diduga anak buah Bapak, kata BPK lo atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara. Kan selesai dari menteri kan rumah dinas, dia pulang angkut tuh panci-panci. Nah itu saya bilang, makanya nah dia bilang bohong ibunya. Inilah kalau orang tidak tahu putusan pengadilan katanya. Iya, apa hubungannya ya? Apa hubungannya dengan putusan pengadilan? Putusan pengadilan kamu benar atau salah, tapi yang benar kamu bawa pulang panci ke rumahnya. Panci kamu bawa pulang. Padahal menteri loh Bu. Padahal menteri sekelas panci itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang sangat menarik dan baru kali ini menurut saya terungkap. Yaitu secara diam-diam si maling panci ternyata telah bertemu dengan si BY. Katanya sih menyerahkan buku ya kan yang sudah dibuat oleh teroris selama ini. Tetapi netizen bertanya-tanya, dan wajar menurut saya kalau netizen bertanya-tanya dan berspekulasi bahkan ya kan, bahwa pertemuan antara Panci dan si BY tersebut bukan sekadar memberikan buku ya. Ada dugaan bahwa selama ini aktor intelektual di belakang si Panci ya orang besar itu. Saya nggak menyebutkan nama lo ya. Ini sangat menarik ya, sangat-sangat menarik sekali karena semakin kesini semakin terungkap dengan sendirinya siapa sebenarnya aktor di balik isu ijazah palsu tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ada orang besar dan rakyat akan tahu sendiri ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Halo Bapak SBY. Bapak SBY nonton TV nggak? Katanya ada diduga anak buah Bapak, kata BPK lo atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara. Sendok, kartu kali, gue nggak tahu sih diduga. Tapi ini kan menyangkut nama baik Bapak SBY. Tolong diusut bener nggak? Ya, masa kita tiap hari lihat kalian politisi di televisi bukan main idealnya. Tapi kok yang gini-gini kok bisa raih katanya? Ya. Dengerin tuh si Panci, bukan hanya media saja dan bukan hanya orang-orang biasa seperti Ternak Mulyono saja yang meyakini ya kan bahwa kau itu pernah membawa pulang panci ya, bertruk-truk dari rumah dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Si Hotman pun ya kan juga mengatakan hal yang sama, karena memang faktanya itu bahkan sampai ke pengadilan. Itu artinya apa?
Artinya adalah apa yang kamu lakukan itu memang benar-benar terjadi karena ada laporan pengadilannya gitu loh. Ada dibawa ke ranah hukum gitu loh. Ya. Jangan-jangan ya, saya curiganya itu di situ. Kamu kecewanya kepada Pak Jokowi itu karena ketika kamu itu membawa pulang panci yang jumlahnya ribuan itu, kau akhirnya diperkarakan. Kau mungkin berharap gitu loh, Pak Jokowi itu membela kamu, tapi Pak Jokowi nggak pernah membela kamu. Jadinya kamu sakit hati macam kayak gini. Lanjut. Itu ya karena dia bilang mereka mencari kebenaran. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu lihat dulu dirimu sudah benar apa enggak. Kalau dirimu sudah benar, barulah kamu cari kebenaran. Orang dirimu aja bohong, bagaimana kamu mencari kebenaran? Makanya sama host kemarin tanya, dari mana ibu mengatakan dia bohong itu? Ya waktu dia jadi menteri, kan selesai dari menteri kan rumah dinas, dia pulang angkut tuh panci-panci. Nah itu saya bilang makanya dia bilang bohong ibu inilah kalau orang tidak tahu putusan pengadilan katanya. Iya, apa hubungannya ya? Apa hubungannya dengan putusan pengadilan? Putusan pengadilan kamu benar atau salah, tapi yang benar kamu bawa pulang panci ke rumahnya. Panci kamu bawa pulang. Padahal menteri loh, Bu. Padahal menteri sekelas panci itu apa sih? Ya kan panci-panci itu kenapa harus dibawa pulang? Kalau kamu bawa pulang tuh yang berharga di panci kamu bawa pulang. Nah itu makanya itulah. Dan dia kemarin nyanyi Wayan dan nyanyi lagu anak-anak itu. Ya itulah kepandaian kamu. Susu saya. Susu bendera. Ya memang itu lagu orang-orang yang kemampuannya tidak ada. Kenapa? Lagu Indonesia Raya aja kamu udah hafal, tapi lagu Susu Saya Susu Bendera kamu hafal. Dia nggak hafal ya? Iya. Oh, dia pernah kan dia salah nyanyi lagu Indonesia Raya, memalukan sekali. Menteri loh, Bu. Tapi ya menteri kan cuma sebutan, cuma nama. Ada videonya itu? Ada videonya itu, saya selalu nonton nyanyi Indonesia Raya ndak bisa. Bagaimana lu hanya bisa nyanyi Susu Saya Susu Bendera? Kalau masalah susu-susu tuh dia jagonya itu. Luar biasa. Nah iya, bagaimana seseorang mencari kebenaran pada diri orang lain, sementara dalam dirinya nggak ada kebenaran. Lalu apa yang akan dijadikan tolok ukur dalam mencari kebenaran dalam diri orang lain tersebut? Kan seperti itu. Gitu? Contoh, kalau kita mau mencari uang palsu, mencari uang asli lah begitu ya. Ya. Maka kita harus punya dulu uang aslinya. Untuk apa? Karena itu yang akan kita jadikan indikator gitu loh. Ya, bahwa uang nanti yang akan kita cari itu seperti ini. Nah, dalam hal mencari kebaikan juga sama. Kalau di dalam diri kita tidak ada kebaikan, bagaimana mungkin kita bisa mencari kebaikan dalam diri orang lain? Karena apa? Alat bedahnya nggak ada. Kita nggak memiliki alat bedah tentang kebaikan karena diri kita belum baik. Begitu loh. Ya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Diana barusan. Ya, lanjut. Baik, Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy teman-teman untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang akan jadi Pernah dong dia minta tolong ke Pak SBY. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Sweat Paper. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Wow, ternyata Roy Suryo diam-diam sowan ke Pak SBY memberikan buku Jokowi White Paper. Dan tadi ya mungkin ada permintaan tolong juga kali ya dari Roy Suryo ke Pak SBY mengenai kasus ijazah ini. Apakah isu mengenai orang besar yang kemarin sempat mencuat ke publik benar adanya? Walaupun kemarin Kim Macan sudah memberikan kita kisi-kisi bahwa hanya satu orang besar di belakang Roy Suryo CS, nenek-nenek benci dengan Pak Jokowi, banteng, raja. Ya, tapi saya mau lihat gimana pendapat kalian tentang video barusan ini, teman-teman. Iya, kalau menurut saya Bang ya, sepertinya memang ada tanda-tanda ya kan. Antara si maling panci dengan si BY ya, ada garis merah, ada benang merah.
Apakah ini berhubungan dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi atau dugaan Gibran gak memiliki ijazah SMA? Tentu pasti ada, ya. Karena pertemuan mereka berdua ini memberikan bukunya terkait kasus itu, gitu kan? Bukan kasus sebetulnya, dugaan atau fitnahan, ya kan? Kenapa si Maling Panji tidak memberikan itu kepada si Mamak Ketum ibaratnya, ya kan, ketua Partai Merah? Kenapa kok yang diberikan si BY? Partai Biru? Aduh. Jangan. Lanjut. Ya, pasti ada dalang di belakangnya. Kita akan bongkar semuanya. Ya, kalian bisa memfitnah orang lain dan saya bisa membongkar keaslian kalian semuanya. Roy Suryo and the King. Roy Suryo and the King, ya. Kimacan nih. Ini yang di belakang, aktor yang di belakang dari boneka Caki ini. Ya. Seorang wanita yang sedang bekerja, menaikkan barangnya di atas apa ini? Banteng. Ya. Dan ini seorang raja. Artinya di belakang Roy Suryo ini sehingga mereka bisa leluasa. Kok nggak ketangkap-tangkap, nggak ditangkap, tidak diproses-proses. Kenapa? Saya bongkar ya. Ya. Kenapa kok? Dalangnya cuma satu, yang dendam dengan Bapak Jokowi. Itu satu. Ya, seorang nenek-nenek, ya, yang saya sebut di sini, ya, emaknya Ratu Tikus. Itu dia benci sekali karena sepak terjangnya Bapak Jokowi melejit daripada dia. Bapak Jokowi tidak bisa ditarik hidungnya untuk kemauan keinginannya. Ya iyalah, Pak Jokowi mau ditarik hidungnya. Emangnya Pinocchio? Ya, tapi tadi di bagian depan si dukun Jawa ini juga mengungkap ya sesosok nenek-nenek gitu loh, ya kan? Nenek-nenek dengan warna kebesaran merah. Jadi menurut saya dalam perkara ini memang ada sebuah kerjasama dua kubu, dua orang besar ya yang sangat solid kerjasamanya antara si biru dan si merah, ya kan? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.